Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Astri Setaningrum SE, tutor mata pelajaran sosiologi. Pada hari ini, kita akan membahas materi tentang memahami globalisasi dalam kehidupan modern. Disimak baik-baik ya, karena seperti biasa, di akhir video nanti kita akan belajar menjawab pertanyaan bersama. Menurutmu, bagaimana globalisasi memengaruhi kehidupan kita sehari-hari, khususnya di era digital? Ada yang tahu? Jangan lupa absen di kolom komentar ya. Yang rajin absen nanti dapat nilai plus dari saya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, memahami faktor pendorong globalisasi. Yang kedua, menyadari dampak globalisasi dalam masyarakat digital. Yang ketiga, menjelaskan pengertian globalisasi. Dan yang keempat, mengidentifikasi ciri-ciri globalisasi. Globalisasi adalah proses menyeluruh yang menghubungkan masyarakat di seluruh dunia, sehingga batas antar negara semakin kabur dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Ciri umum globalisasi ada dua. Yang pertama, arus informasi cepat. Informasi menyebar dengan mudah melalui media digital, sehingga orang di berbagai belahan dunia bisa mengetahui peristiwa secara real time. Yang kedua, perdagangan dan budaya mendunia. Produk, gaya hidup, dan budaya dari satu negara dapat diterima serta dipakai di negara lain tanpa mengenal batas wilayah. Kita akan membahas tentang faktor pendorong globalisasi. Yang pertama ada teknologi komunikasi yang maju. Globalisasi meliputi internet cepat atau 5G, smartphone, media sosial, dan platform rapat virtual yang memungkinkan pertukaran informasi secara instan melalui batas geografis. Teknologi ini memicu konektivitas global, efisiensi bisnis, dan interaksi sosial yang dinamis, sekaligus memunculkan tantangan seperti keamanan data. Transportasi modern dan cepat. Transportasi modern dan cepat seperti pesawat jet, kereta cepat, MRT, LRT, dan kendaraan listrik merupakan tulang punggung globalisasi yang menghubungkan dunia secara efisien. Teknologi ini mempercepat pergerakan manusia dan barang, mengurangi biaya logistik, serta mendorong pariwisata internasional. Perdagangan bebas dalam konteks globalisasi ekonomi adalah penghapusan hambatan tarif dan non-tarif antar negara, mendorong pasar terbuka, efisiensi produksi, dan integrasi ekonomi global. Ini memungkinkan arus barang, jasa, dan investasi lebih mudah, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, juga menciptakan tantangan persaingan ketat, kesenjangan ekonomi, serta dampak lingkungan. Dalam era globalisasi, perdagangan bebas mengharuskan negara untuk meningkatkan daya saing industri domestik dan memperkuat regulasi agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara adil.
termasuk dalam perspektif ekonomi yang menekankan keadilan dan transparansi. Dampak positif globalisasi yang pertama, mempercepat arus informasi dan komunikasi antar negara. Yang kedua, memperluas akses pasar dan peluang kerja. Ketiga, memudahkan akses teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari. Dampak negatif globalisasi diantaranya yang pertama, terkikisnya budaya lokal oleh budaya asing. Yang kedua, meningkatnya sistem individualistis dan konsumtif. Ketiga, melebarnya kesenjangan sosial ekonomi. Globalisasi dan identitas budaya. Globalisasi mendorong pertemuan berbagai budaya yang dapat memperkaya, tetapi juga mengancam kelestarian budaya lokal jika tidak dijaga. Globalisasi memicu pertukaran budaya masif yang memperluas akses informasi sekaligus mengancam identitas lokal melalui homogenisasi budaya barat atau populer. Fenomena ini menyebabkan erosi nilai tradisi, gaya hidup konsumtif, dan kebingungan identitas pada generasi muda. Namun juga menciptakan budaya hibrida dan peluang promosi budaya lokal melalui teknologi. Globalisasi dalam kehidupan sehari-hari terlihat dari konektivitas tanpa batas melalui teknologi, pertukaran budaya cepat, dan kemudahan akses produk internasional. Contoh nyatanya mencakup penggunaan media sosial, belanja online lintas negara, konsumsi makanan asing, hingga kemudahan komunikasi virtual yang mengubah gaya hidup masyarakat menjadi lebih modern, cepat, dan konsumtif. Tantangan utama globalisasi di era digital meliputi penyebaran hoaks yang cepat, kesenjangan akses teknologi, risiko keamanan data, serta ancaman terhadap budaya lokal akibat dominasi budaya asing. Selain itu, peningkatan kompetisi global menuntut keterampilan tinggi, memicu otomatisasi dan menimbulkan dampak pada kesehatan mental. Kesimpulannya, globalisasi membawa manfaat besar sekaligus tantangan. Sebagai generasi muda, kita perlu bersikap bijak, kritis, dan tetap menjaga jati diri dalam menghadapi arus globalisasi di era digital. Waktunya kuis. Kita akan belajar menjawab pertanyaan bersama ya. Jangan lupa dicatat, siapa tahu nanti soal-soal ini akan keluar dalam ujian. Soal yang pertama. Globalisasi adalah proses yang ditandai dengan A. Menurunnya interaksi antar negara, B. Hilangnya peran teknologi dalam masyarakat, C. Semakin terbukanya hubungan antar individu dan antar negara, D. Berkurangnya perdagangan internasional. Ada yang bisa menjawab? Jawaban yang benar adalah C. Semakin terbukanya hubungan antar individu dan antar negara. Jadi, globalisasi adalah proses yang ditandai dengan semakin terbukanya hubungan antar individu dan antar negara. Soal yang kedua.
Kemajuan teknologi komunikasi berperan dalam globalisasi karena A. Membatasi interaksi antar negara, B. Membuat jarak terasa lebih dekat, C. Menyulitkan masyarakat beradaptasi, D. Menutup arus informasi ke luar negeri. Ayo, dijawab ya. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Membuat jarak terasa lebih dekat. Jadi, kemajuan teknologi komunikasi berperan dalam globalisasi karena membuat jarak terasa lebih dekat. Soal yang ketiga, tantangan globalisasi di era digital yang sering muncul adalah A. Meningkatnya literasi digital, B. Penyalahgunaan teknologi dan berita palsu, C. Berkurangnya interaksi budaya antar bangsa, D. Perdagangan internasional yang semakin tertutup. Ayo, ada yang tahu? Ada yang benar semua? Jawabannya adalah penyalahgunaan teknologi dan berita palsu, B. Jadi, tantangan globalisasi di era digital yang sering muncul adalah penyalahgunaan teknologi dan berita palsu atau hoax. Ada yang benar semua? Sekian penjelasan materi hari ini. Jika masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Jangan lupa absen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.